Wanita ini sebenarnya adalah putri jahat yang benci semua orang. Namun tiba-tiba berubah sikap, tidak hanya belajar melukis, tetapi juga memainkan piano di pesta ulang tahun kakeknya. Suara piano yang merdu dan permainan yang anggun mengejutkan semua orang. Orang tua juga sangat senang sampai tak bisa berhenti tersenyum. Kemudian, untuk pertama kalinya, pria itu dengan ramah memanggil kakaknya. Wen Zizi tidak pernah memanggil saya kakak. Pria itu benar-benar tidak bisa mempercayai adegan ini. Ternyata adik perempuan ini sebenarnya wanita jahat yang tidak berpendidikan. Tidak hanya berbicara dengan kata-kata kasar, sering mengganggu orang asing yang tidak bersalah. Bahkan tidak segan-segan mengancam kakaknya dengan pisau. Yang lebih buruk lagi, dia bahkan untuk menyenangkan pacarnya, bahkan bertingkah seperti orang bodoh, mencari uang dari keluarga dan memberikannya kepada pacarnya yang tidak setia. Bahkan akhirnya mencoba bunuh diri dengan memotong nadi, memaksa dengan ancaman bunuh diri. Akhirnya membuat kakeknya marah sampai harus dirawat di rumah sakit. Pada saat yang sama, seorang pianis yang mahir dalam seni musik, catur, sastra, dan seni lukis, saat sedang tampil dalam konser piano internasional, tewas ketika lampu gantung di atasnya mengalami kerusakan dan jatuh menimpanya. Yang mengejutkan adalah, jiwanya terlempar ke tubuh adik laki-lakinya. Gadis itu terbangun, menemukan seorang wanita yang akrab di sampingnya, memanggilnya dengan nama panggilan yang asing baginya. Dia belum mengerti apa yang terjadi. Pada saat itu, tiba-tiba, seorang pria tampan datang dari luar pintu. Yan Chen. Saya tidak mengejar Yan Chen. Apakah dia protagonis dalam sebuah novel? Dia juga memiliki seorang adik perempuan yang diadopsi. Namanya Wen Zizi. Dia adalah karakter antagonis dalam novel. Penjahat wanita yang jahat. Tadi kamu memanggilku Zizi. Aku terlempar ke dalam dunia novel. Penjahat wanita yang jahat. Gadis itu dengan pelan memanggil nama pria dalam novel. Namun dia langsung ditolak. Ibu juga menyalahinya karena tidak tahu diri. Pada saat itu, gadis itu baru benar-benar menyadari. Aku tiba-tiba terjebak di sini. Dalam novel favoritku, menjadi adik dari tokoh utama pria. Yang memalukan adalah, identitas yang dia bawa dari dunia lain adalah seorang karakter wanita jahat yang dibenci semua orang. Pria itu duduk dan sabar mengajar adiknya. Jangan melakukan hal bodoh demi pria yang suka main-main. Melihatnya masih acuh tak acuh. Pria itu marah dan meraih dagunya, memberi peringatan keras jika dia tidak mendengarkan. Akibatnya ditanggung sendiri. Namun pada saat itu gadis itu sedang memikirkan, bagaimana cara mendapatkan pria tampan sebagai pemeran utama. Aku tidak punya waktu untukmu di tim. Kamu harus pergi dari keluarga Bo. Lepaskan. Kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi. Ini keputusan ayah. Bo Yan Chen. Dia benar-benar adalah pria utama yang selalu kuinginkan. Yo Si Jin. Untuk mendapatkan kembali hati sang pemilik asli, citra dalam hati seorang pria harus bersikap patuh dan manis. Dia tidak henti-hentinya manja pada pria. Pada saat itu, teleponnya berdering. Pria melihat tampilan panggilan masuk. Itu adalah nama pacarnya. Dia segera pergi dengan marah. Gadis itu melihat pesan yang dikirim oleh lelaki busuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengomentari betapa bodohnya pemilik sebelumnya. Diputar-putar oleh lelaki busuk. Dan setiap kali ditipu keluar, selalu pemilik sebelumnya yang meminta uang dari keluarga untuk membayar tagihan. Namun pemilik sebelumnya masih tergila-gila pada lelaki busuk itu, untuk mengubah pandangan keluarga dan pria terhadapnya. Dia memutuskan untuk memutus hubungan dengan lelaki busuk. Dia pergi ke tempat kencan yang ditentukan oleh pacarnya. Pacarnya meminta dia memesan makanan, sementara dia menunggu untuk menikmatinya sendiri. Dia tidak sungkan. Dia memesan sejumlah besar hidangan termahal. Adegan ini secara kebetulan dilihat oleh pria itu. Dia dan teman-temannya melihat. Teman-temannya semua menasihatinya untuk mendisiplinkan adik perempuannya. Meskipun dia adalah yatim piatu yang diadopsi, tapi perilakunya terlalu berlebihan. Pria itu merasa putus asa setelah mendengarnya. Pada saat itu juga, ponselnya berdering lagi. Halo. Baiklah. Zizi, kamu pergi kemana? Kakak laki-laki saya sudah kembali dari liburan. Ibuku memanggil saya pulang. Zizi, mengapa kamu pergi? Masih menggunakanmu sebagai kambing hitam. Jadi, kenapa kamu tidak membayar tagihannya dulu? Mengapa saya harus membayar tagihannya? Jika bukan kakak C, apakah kamu mentraktirku? Wen Zizi, apa maksudmu? Bukankah sebelumnya kamu yang membayar tagihannya? Tapi aku juga tidak punya uang lagi. Keluargaku, mereka membekukan kartu bank saya. Sekarang saya benar-benar tidak punya uang. Saya masih berharap, saya akan meminjam beberapa dari saudara C malam ini. Kalian, mereka benar-benar membekukan kartu bank Yatu. Bukan kamu yang tidak punya uang. Kamu mau minum apa? Masih memesan yang begitu mahal. 1 botol beberapa puluh ribu yuan. 4 botol puluhan ribu yuan. Siapa yang bisa membelinya? Tidak punya uang. Kalian datang ke sini makan untuk apa? Maukah kamu meminjamkan sedikit uang kepada CG malam ini? Saya pikir, kamu sangat kaya.
Kamu bilang berapa ribu pun aku masih punya. Ini puluhan ribu. Aku benar-benar tidak punya. Kalau begitu, tanyakan pada kakakmu untuk meminjam. Beberapa puluhan ribu. Hanya ingin bersenang-senang di sini. Tas ini milikku. Dibeli oleh kakakku. Lebih dari 3 juta. Gadis ini, apakah kamu mengejek Yang C? Bukankah dia mencintai Yang C mati-matian? Apa yang terjadi padanya hari ini? Wen Zizi, kamu merendahkan siapa? Aku hanya tidak menyangka. Orang yang aku suka, ternyata dia hanyalah seorang miskin. Wen Zizi, kamu merendahkan siapa? Aku benar-benar tidak merendahkanmu. Kak C, aku hanya tidak menyangka. Ternyata kamu begitu miskin. Jika aku tahu kamu begitu miskin, aku juga tidak akan melakukannya padamu. Mengganggumu terus-terusan. Sungguh membuang-buang waktuku. Gadis ini kenapa? Mengapa perubahannya begitu besar tiba-tiba? Yang C, aku rasa aku sudah paham sekarang. Dia hanya menyembunyikan wajah polosnya. Sedang mengejekmu. Kita tidak mampu membeli minuman ini. Kita tidak punya uang untuk minum. Ayo pergi. Kak C, bayar dulu baru pergi. Wine ini kamu yang pesankan, tapi aku tidak punya uang. Kak C, apakah kamu ingin kabur tanpa membayar? Wen Zizi, apa maksudmu hari ini? Yan Chenli, lihat adikmu. Seperti apa dia? Wen Zizi, dia adalah pacarku. Apakah kamu tidak punya harga diri? Dia adalah pacarmu. Kamu biarkan dia terus menggantungkanku. Kamu benar-benar terbuka. Mereka memang pasangan yang cocok. Dan kamu, baru sekarang kamu tahu aku menginginkanmu. Kamu seorang pria dewasa. Selalu memikirkan bagaimana menghabiskan uang perempuan. Apakah kamu tidak punya malu? Wen Zizi, aku pikir kamu sudah bosan hidup memukul wanita. Apa itu dianggap sebagai pria? Yang C, seorang pria dewasa, tidak perlu malu-maluin diri begitu. Biarkan wanita membayar. Saya membayar. Kak C. Kak C. Kak, tunggu aku. Mengapa? Apa alasannya? Mengapa dan Yang C mempermalukan? Kak, benar, pria sampah seperti itu tidak layak aku sukai. Kamu bisa begitu patuh. Kakak, dulu aku pasti sangat mengecewakanmu. Tidak akan. Bagaimanapun juga, tidak masalah bagimu. Hanya jangan lagi membuat repot ayah dan ibu. Sepertinya aku harus terlebih dahulu minta maaf atas kebodohan Wen Zizi. Meminta maaf. Aku tahu, dulu aku tidak bijaksana. Membuat rumah menjadi gaduh. Bahkan melukai kakakmu. Kakak, bisakah kamu memaafkanku kali ini? Lepaskan. Wen Zizi, aku tidak akan percaya padamu lagi. Memang, hal-hal yang dilakukan oleh Wen Zizi, setan pun tidak akan memaafkan. Benar-benar ingin mengusirku, meninggalkan keluarga Bo. Aku sudah memberimu kesempatan. Hanya saja kamu tidak pernah menghargainya. Kalau aku benar-benar adikmu, meskipun kita bertengkar lagi, aku tidak akan membuat kalian sedih lagi. Kalian masih akan membuatku pulang. Pada akhirnya bukan darah daging. Berhenti bicara hal-hal yang tidak berguna. Keluarga Bo tidak pernah menelantarkanmu. Aku pergi, membuatnya marah saja tidak berguna. Yan Chen, Tao Tan Weiwei meninggal. Apa? Dunia ini, ada juga Weiwei. Tao Tan Weiwei mengalami kecelakaan panggung. Bukankah itu aku? Sayang sekali. Masih muda. Kamu semua mengenal Weiwei. Tidak bisa dikatakan mengenal. Hanya kakakmu. Sangat suka mendengar pertunjukan pianonya. Katanya kalian berdua mirip. Kau bilang, dua orang yang mirip begitu. Mengapa perbedaannya begitu besar? Semua ini, pada dasarnya apa yang terjadi? Salah satunya adalah pianis terkenal. Kakakmu masih marah padamu. Lebih baik hindari dia dulu. Gadis, apa yang dikatakan kakak Luoluomu masuk akal. Kakak Luoluo, sepertinya ini, itu pasti pemeran utama Ji Luo. Kakakku sendiri, aku menghibur diriku sendiri. Turunlah. Kakak, apa itu hubungan saudara? Saudara adalah, meskipun bertengkar dengan keras, malam masih hubungan yang bisa pulang bersama untuk makan malam. Gadis ini, mengapa tiba-tiba bicaranya banyak sekali? Pria yang tampan, baik dari segi penampilan maupun karakter. Ini seperti di dalam buku, Langit-Langit Pria Utama. Dia adalah idola kamu. Benar-benar bodoh, tidak bisa melihat di sekitar diri sendiri. Ada orang yang sangat istimewa seperti ini. Harus mengejar seorang pria yang sangat buruk. Ini bukan lagu hits Tao Weiwei. Apakah angin tinggal di laut? Kamu tahu lagu ini? Kamu menyimpan lagu-lagunya di ponselmu. Kamu menyukainya. Dia adalah seorang gadis yang sangat berbakat dan berprestasi di bidang seni. Sangat berbakat dan berprestasi. Mahir dalam lukisan dan piano. Terkenal sejak muda.
selalu tur keliling Eropa. Ketika menyebut Tao Weiwei, Bao Yanchen mulai banyak bicara. Tapi Tao Weiwei ini, apakah dia benar-benar aku? Aku harus mencari tahu. Sepertinya, Tao Weiwei ini, membuat kakak sangat menyukainya. Dia dihargai. Dia adalah idola kamu. Ibu, kalian berdua, bagaimana kalian kembali bersama? Adikku dan aku, bertemu di kafe. Zizi, kamu malah memanggil kakak dengan sendirinya. Memang dulu aku terlalu tidak mengerti. Apakah ini masih Wen Zizi? Seperti berubah menjadi orang lain sepenuhnya. Adik kita, Zizi, tapi dia semakin bijaksana. Yanchen, kamu tidak mengganggu adik perempuanmu, kan? Sudahlah, urusan kalian berdua. Aku juga tidak ingin tahu. Beberapa hari lagi, ini ulang tahun kakek kalian. Jangan lupa ya. Ah, sakit kepala. Kakek Bo paling tidak suka. Seperti Wen Zizi, anak perempuan yang diadopsi. Tidak suka padanya. Dia bahkan sengaja membuatnya marah. Sampai membuat orang itu masuk rumah sakit. Sepertinya aku harus memulai ulang. Mengembalikan karakter. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah berubah. Saya benar-benar tidak akan melakukannya. Tidak akan membuat kakek marah lagi. Mom. Apakah dia takut? Benar-benar membuatnya meninggalkan keluarga Bo. Memutuskan sumber pendapatan. Hanya berpura-pura. Wen Zizi, aku melihatmu seperti ini. Berapa lama bisa berpura-pura? Foto ini, persis seperti saat aku meninggal. Novel ini juga terus diperbarui. Artinya, barang yang kubawa mungkin bukan buku. Halo, saya Chen Jiang. Suaranya Chen Jie. Jika terus seperti ini, kakak Chen datang untuk melihatmu. Juga menyebutkan beberapa hari kemudian, acara ulang tahun kakek Bo. Jadi, ini berdasarkan kejadian nyata. Diperbarui secara real time. Jadi, aku masih di dunia nyata. Bo Yanchen adalah orang nyata. Saya adalah roh yang terlahir kembali. Tubuh Wen Zizi, orang yang menulis novel ini. Seharusnya Bo Yanchen. Orang-orang di sekitarku. Siapa dia? Wei, Chen Jie akan membawamu pulang. Saudari Chen di sini untuk menemuimu. Chen Jie datang untuk melihatmu. Terus seperti ini, tubuhmu tidak akan tahan. Wei mulai dari usia 15 tahun. Ikuti aku. Tidak ada nama dari tempat lahir. Menuju panggung internasional. Dia telah mengorbankan begitu banyak. Hanya aku yang paling tahu. Akhirnya berhasil keluar. Namun, Wei juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Istirahatlah dengan baik. Chen Jie akan datang melihatmu lagi. Ayo pergi. Sangat disayangkan. Belum sempat. Biar aku memperkenalkan diriku. Kuburan. Tidak benar. Sepertinya ini harus menjadi nada rendah. Kak, saya membantu Anda. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Pergi ganti baju. Oh ya, kalau kamu mau berpura-pura, lakukan dengan baik. Kalau kamu membuat masalah lagi, segera tinggalkan rumah Bo. Perasaan Bao Yanchen. Sepertinya dia sedang sedih. Jangan khawatir. Aku pasti akan mendengarkan dengan baik. Oh ya, aku dengar ibu bilang, kakek suka lagu piano Tao Weiwei. Lagu piano. Aku juga sudah menyiapkan hari ini, untuk memainkan satu lagu untuk kakek. Pasti akan dimainkan seperti yang dimainkan oleh Tao Weiwei. Persis sama. Saya juga siap. Hadiah untuk membuat kakek senang. Apa hakmu untuk dibandingkan dengannya? Dibandingkan? Kenapa tiba-tiba kamu begitu kasar? Pergi ganti baju. Oh. Kalau bukan karena kamu adalah pemeran utama, aku tidak peduli denganmu. Penampilan ini, elegan, seksi, lembut, berbeda dengan gayanya sebelumnya. Sangat berbeda. Kamu duluan naik. Jangan lupa apa yang kukatakan. Tenanglah, Kak. Tentu saja tidak. Membuat kakek marah. Mengapa cuti kamu begitu sulit diajukan? Aku beritahu kamu. Tao Weiwei jarang melakukan tur di dalam negeri. Ini adalah satu-satunya pertunjukan. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, sepanjang hidup ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendengarnya lagi. Dia tampil live. Zizi semakin mirip. Tao Weiwei. Aku dulu tidak mungkin salah mengenali mereka. Tapi sekarang, sangat mirip. Ini bukan yang itu. Saya akan hidup otomati demi seorang pria. Gadis kaya yang mencoba bunuh diri. Moer, jangan memprovokasi Zizi. Takut apa? Saya mendengar tentang pria itu.
adalah pria Phoenix. Masih punya pacar. Saya juga mendengar. Pria itu dari atas sampai bawah. Hanya punya beberapa puluh ribu. Sangat miskin. Dia hanya diadopsi oleh keluarga Bo. Anak haram yang tidak diinginkan. Tidak bisa dianggap sebagai putri bangsawan. Pria keraputi dari latar belakang kelas pekerja. Cocok dengannya. Jangan bicara lagi, Moer. Apa yang tidak perlu dikatakan? Orang-orang di lingkaran kita. Siapa yang tidak tahu dia yang mengejar? Keluarga Bo benar-benar malang. Mengadopsi seseorang seperti ini. Bajingan tak berperasaan. Wen Zizi, kamu berani memukulku. Gadis kaya sekarang. Hanya tahu berisik. Wei, kamu ini melakukan apa? Aku tidak menyakiti kamu. Mengapa kamu memukulku? Aku bahkan tidak menyentuhmu. Tidak menyentuhmu sedikit pun. Tapi karena kamu berkata begitu, aku tidak akan memukul hari ini. Jadi aku tidak bersalah. Kamu melakukan apa? Tante, mengapa kamu baru saja meninggalkan pandanganku? Mencari masalah. Dia yang memukulku terlebih dahulu. Aku sudah terbaring di tanah. Bagaimana aku bisa memukulmu? Kamu. Tong-Tong bisa memberikan kesaksian. Memang benar. Zizi yang mulai memukul. Kalian semua satu kelompok. Tentu saja saling melindungi. Bagaimanapun aku tidak bersalah. Jika kalian semua merasa saya memukulnya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek sudah menunggu. Ayo pergi. Tidak bisa. Masalah pukulan yang dia berikan padaku tidak bisa diabaikan begitu saja. Moer, berhenti di situ. Meskipun Boyan Chen membenci Wen Zizi, tapi pada saat-saat penting, dia akan melindunginya. Pria ini tidak terlihat seperti itu. Begitu dingin. Ayo pergi. Moer, bersabarlah. Jangan hancurkan pesta kakek Boyan. Kak Chen, gadis itu terlihat seperti kakak Wei Wei. Di dunia ini, bagaimana bisa ada dua orang yang sangat mirip? Kakek, semoga berbahagia dan panjang umur. Kakek, Moer berharap kamu bahagia setiap hari. Tubuhmu harus sehat. Baiklah, kalian hari ini pastikan bermain dengan senang. Kakek, Tong-Tong berharap kamu segera mendapatkan cucu. Aku juga ingin lebih cepat mendapatkan cucu. Tapi kamu, Kak Yan Chen, dia tidak terburu-buru. Tapi kamu, Kak Yan Chen, kali ini pulang untuk mengunjungi keluarga. Pastikan untuk banyak menghabiskan waktu dengan Luo Luo. Kakek, Yan Chen kembali setelah liburan kali ini. Untuk Zizi, si gadis ini, masalah satu datang setelah yang lain. Kamu datang untuk apa? Apakah kamu datang untuk melihat apakah aku sudah mati atau belum? Ayah, jangan marah dong. Zizi baru saja pulang. Sudah bisa mendengarkan. Kalau dia bisa mendengarkan, siapa yang membuatku marah sampai masuk rumah sakit tahun lalu? Aku sudah bilang hari ini jangan biarkan dia datang. Siapa yang membawanya ke sini? Sekarang Zizi, ternyata dia begitu lengket dengan Yan Chen. Zizi pada akhirnya adalah putri keluarga Bo. Aku tidak mengenalnya. Ayo pergi. Kakek Fufu, kamu tunggu dulu. Dia ingin melakukan apa lagi? Kak Chen, bagaimana dia bisa di rumah Bo? Kakek, saya mendengar kakak saya berkata, Anda sangat menyukai Tao Wei Wei. Aku punya ini. Ada satu lukisan karyanya. Ingin ku berikan padamu. Kak, siapa Tao Wei Wei? Tao Wei Wei adalah pianis terkenal tingkat dunia. Pianis. Namun dengan permainan pianonya, mereka menjadi terkenal bersama. Dan lukisannya, Tao Wei Wei memiliki bakat yang sangat bagus dalam seni. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Tuhan memberinya bakat yang luar biasa. Jenis makanan itu. Sayangnya, langit cemburu pada bakat. Kecantikan yang pergi terlalu cepat. Wei Wei meninggal. Yan Chen seharusnya merasa paling sedih di hati. Pada akhirnya, mengapa kamu punya lukisan Wei Wei?